Berharga. Kalau dengar kata berharga, hal apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Tentu kita sering mendengar kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Dilansir dari KBBI, kata berharga itu sendiri dideskripsikan sebagai suatu barang yang harganya mahal dan bernilai tinggi. Rasa berharga yang dimiliki setiap individu didasari oleh suatu tindakan bermakna dalam suatu keadaan yang mereka terima dan berikan. Jika dicerna secara mentah, kandungan dari berharga menurut setiap individu cenderung berbeda antara satu dengan yang lain, dikarenakan adanya beragam pengalaman dalam kehidupan mereka yang melatar belakangi arti berharga itu sendiri. Adapun latar belakang dari perasaan berharga tersebut dilandasi oleh harga diri yang dimiliki oleh setiap individu. Menurut Velker pada tahun 1974, terdapat 3 aspek yang menjadi dasar dari harga diri seseorang agar ia dapat merasa berharga dan menghargai, yaitu feeling of belonging, feeling of competence, dan feeling of worth. Setiap aspek di atas terkandung ke dalam pembentukan harga diri seseorang agar dapat menghargai dan merasa dihargai, yang dimana komponen-komponen tersebut penting untuk dimiliki dalam diri seseorang. Berdasarkan penjabaran mengenai arti berharga di atas, tepat pada tanggal 7 Agustus kemarin, kami mendatangi salah satu yayasan di daerah Bekasi. Sebut saja Pak Marsan. Beliau adalah seorang berhati mulia yang mendirikan Yayasan Al-Fajar Berseri sejak tahun 92 silam. Iya, kalau Bapak mulai awal menyentuh orang ODGJ ini tahun 92. Tapi setelah Bapak dirikan itu tahun 2005. Dirikan itu artinya Bapak bikin panti atau barak-barak gitu. Tapi kalau untuk menyentuhnya itu awal pertama itu tahun 92 waktu Bapak jadi seorang kusir. Wah, sebetulnya sih Bapak nggak ada cita-cita dari awalnya, entah mungkin dari kapan nggak ada cita-cita, nggak ada ini ya. Jadi secara konsekuensinya pada saat tahun 92 Bapak seorang kusir, ada ODGJ di tempat pembuangan sampah yang berbulan-bulan di situ, yang kondisi sangat prihatin. Akan tetapi cuma hanya melihat dalam kondisi dia duduk, tiduran, tidak punya rasa untuk iba untuk menyelamatkan mereka atau untuk mengambil. Nah, ketika kedua kali Bapak melihat di beda hari pertama, hari kedua. Nah, hari keduanya itu dia pas Bapak melihat sedang makan di kantong plastik yang digurumunin lalat gitu. Nah, di situ Bapak akhirnya semalaman berpikir, akhirnya punya keputusan bawa pulang tuh. Bawa pulang, mandikan, cukur dulu baru dimandikan. Setelah itu Bapak rawat tuh selama 3 bulan. Setelah Bapak rawat 3 bulan, dia sembuh. Akhirnya Bapak memutuskan mengizinkan dia pulang. Bapak ongkosin pada waktu itu 7.000. Akhirnya pulanglah ke rumahnya ke Kerawang tuh. Nah, setelah dari Kerawang, setelah pulang dapat 3 hari, dia kembali ke tempat saya sama Bapak dan ibunya. Nah, setelah kembali, Bapak dan ibunya bertanya dengan saya. Nah, namanya si Rudi itu yang pasien itu. Nah, si Rudi itu tunjuk saya, Bu, Bapak ini Bu yang ngerawat saya selama 3 bulan. Ibu jangan dipercepat. Tiba-tiba ibu menunjuk kaki saya angkat. Akhirnya meluk saya dan beberapa detik dia bicara ibunya, Pak, ini anak saya sudah saya sedekahkan, sudah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Nah, di situ artinya sebalik tanya, saya bilang berapa lama Bu hilang dari rumah atau pergi dari rumah? Kurang lebih Pak hampir 5 tahun. Nah, di situ jadi saya merasa berharga untuk orang lain. Itu konsekuensinya yang membuat sekarang ini jadi seperti ini. Dalam PPKM ini kita tidak terima baik itu pasien maupun tamu kunjungan. Tapi kita kan punya moralitas ya, punya hati nurani gitu. Kayak kamu nih, wah nggak bisa deh, Bapak lagi ini nih. Tapi kan Bapak membutuhkan gitu ya, tetap saya persilakan gitu. Nah, terus sekarang ada pasien ngamuk di rumah kayak tadi tuh, kita nggak terima. Bagaimana rasanya mereka di lingkungan kan begitu, tetap kita terima. Ya memang tadi banyak penurunan, pertama tadi pasien ya, karena kan kita ada beberapa pasien kalau baru konsultasi kita nggak terima gitu. Tapi kalau yang darurat tetap terima. Itu ada tuh yang baru datang tuh
ya. Lalu dia dilepas, itu merusak fasilitas yang ada. Contohnya keran air. Dia naik ke atas asbes, walaupun mungkin menurut kita ini nggak bisa, bagi mereka itu nekat gitu. Itu satu. Dan kedua, yang paling berat kita menanganin pasien yang pasif. Itu kendala kita fasilitas yang tidak memadai dengan pasien-pasien seperti itu. Kedua, pasien kalau ingin melahirkan, kemarin kan ada lahir nih, kan masih ada ibunya tuh. Itu bagi saya itu suatu kendala, tapi karena kita memang niat untuk nggak menyerah gitu ya, kita tanganin. Jadi yang lahir itu di sini hampir 6. Para teman-teman di yayasan turut memberikan pemikiran mereka melalui verbal dan gestur mengenai apa itu arti berharga menurut versi mereka masing-masing. Oh, namanya saya Pak Alif, Pak Al-Mu'alif. Aku Muhammad Yamin. Aim. Pasti Rawati binti Haji Rahimah, Blok P35. Rumah Bumi Anggrek. Adelia. Dengan Adelia. Berharga itu sangat mulia sekali untuk diri kita sendiri. Jangan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri itu lebih mulia. Contohnya kepribadian kita, jati diri itu, harga diri kita itu lebih mulia ketimbang harta. Jadi ya disayang ya. Dipeduli mungkin sama orang lain. Oh, itu kalau kita itu pagi-pagi misalnya kalau bertemu ditegur gitu. Bertemu selamat pagi gitu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah gitu. Aku berharga, pertama ya, melihat pemandangan indah. Kedua, kita itu harus jujur di mana pun berada. Kita dikasih, ya alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, kita nggak boleh nyerobot. Berbicara. Dengan siapa nih berbicaranya? Dengan teman? Ya, teman. Berbicara. Itu tahun 2014. Ya, saya sekarang tahun 2000 itu hampir 4 tahun ya. Hampir 3 tahun lah, jalan 4 tahun lah. 4 tahun jalan sih yang kita jalani sekarang ini. Itu. Saya berharga kalau saatnya ketemu saudara. Terakhir tadi waktu bekerja di musala sama Pak Heri membersihkan musala, ngepel musala. Sudah tuh dikasih uang 2.000 buat jajannya gitu. Hari ini Ain merasa berharga nggak? Enggak. Enggak. Mungkin kemarin mungkin ya. Iya. Iya, kemarin. Iya. Ketika adik saya diamputasi, itu seharusnya itu ada ruang lingkup pergumulan antara keluarga, sama anak, sama orang tua, beserta keluarga. Ketika apa? Misalnya ketika ngobrol sama mama atau ngobrol sama teman-teman gitu. Sama mama. Sama mama. Berarti momen yang menurut Adel itu berharga ketika sama mama ya? Iya. Oke. Makasih ya Adel. Ya. Mungkin dikasih sesuatu sama memberi di kerasa ketika datangi keluarga ya, merasa beda gitu. Dapat teman yang baik, dapat bertemu dengan teman baik misalnya gitu, itu bisa lebih berharga juga. Terus apalagi ya, kalau teman-teman yang jahil gitu kayaknya bikin apa nggak berharga, mungkin bisa juga. Harapan untuk bangkit kembali, ya nggak? Keterpurukan, gimana caranya harus mencapai kesuksesan, mencapai kegolan untuk mencetak gol gitu. Ibarat kata kita main bola itu sepak bola, gimana caranya untuk mencetak gol, gimana caranya kita untuk mendapatkan gapaian yang paling indah. Harapan saya dapat menjadi orang yang normal, orang yang baik, yang bisa bersosialisasi dengan orang lain, bergaul, dan
dapat saling menghargai juga lah gitu. Kalau saya menghargai orang lain menghargai saya gitu. Kalau buat saya itu, harapan saya itu semoga saudara-saudaraku juga sama saya, kedua yang gede cemburu. Mungkin bisa ini ya, sembuh ya, bisa ke apa, sembuh kan di sini tuh berobat ya, dari perawatnya juga, dari sini bisa apa, bergaul lagi di luar dari sini gitu, bisa lebih berguna lagi gitu. Carl Rogers mengatakan, kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan keadaan. Semua ini tentang arah, bukan tentang tujuan.